Yang ketiga adalah jangan kita masuk ke dalam kehidupan saudara-saudara kita, tetangga kita yang tidak mau menerima kita apa adanya atau karena berhubungan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tak suka, kalau dia tak mungkin menerima kita, jangan kita mengodor-ngodorkan diri. Jangan kita memasukkan diri kita sedangkan dia tak suka. Sesungguhnya perbuatan ini adalah merendahkan diri kita sendiri. Terkadang kita lupa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memberikan dunia ini kepada siapa saja, asalkan kita mampu berusaha. Tapi yang perlu kita ingat adalah akhirat itu hanya untuk hamba Allah yang dicintainya. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang saya muliakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Salah satu cara termudah untuk meningkatkan ketakwaan itu adalah dengan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan rasa syukur itu menggugah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kebahagiaan kepada kita semua, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan memperoleh syafaat yaumil akhir nanti, dan insya Allah kita akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wa qulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan yang benar. Artinya kita tidak disuruh untuk melakukan perkataan yang tidak ada manfaatnya ataupun berkata dengan sesuatu yang hanya menyenangkan hati orang lain, tetapi sesungguhnya itu adalah sesat dan menyesatkan. Maka oleh karena itu, walaupun berat dan walaupun sakit, katakanlah yang benar adalah benar. Jangan kita terlena hanya karena kita segan ataupun kita takut orang itu tidak mau berhubungan dengan kita lagi. Yang kedua dalam ayat yang khotib bacakan di awal tadi adalah jangan karena kita takut akan kehilangan harta benda dan juga karena anak kita lupa untuk mengingat Allah. Oleh karena itu berdasarkan dua ayat ini, untuk mencapai
tiga rumus kehidupan supaya kita bahagia adalah: yang pertama, jika kita semua melihat orang-orang di sekitar kita membicarakan kita tentang keburukan kita, maka ucapkanlah alhamdulillah, karena itu merupakan bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Biarlah orang sibuk mencari kekurangan kita, mencari kesalahan kita, tetapi sesungguhnya kita Allah hindarkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, sehingga aktivitas kita hanya disibukkan bagaimana kita bisa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah jangan kita masuk pada hubungan atau perbuatan yang mengandung toksik atau racun. Kalau kita mendatangi racun, maka sesungguhnya kematian yang akan menghadapi kita. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tanpa sadar kita memelihara racun tersebut. Kalau kita perhatikan, mana yang lebih banyak? Handphone yang kita pegang dengan selalu mengutak-atik medsos di dalamnya, apakah lebih banyak kita untuk membaca Al-Quran atau berzikir mengingat Allah? Terkadang ketika makan kita buka handphone itu. Sambil makan kita bisa sambil mengingat handphone. Sambil mandi, bangun tidur, terkadang di dalam handphone tersebut ada hal-hal iklan saja yang di dalamnya menampakkan aurat. Apakah kita tidak rugi mata kita melihat hal yang demikian itu? Bukankah dengan hal yang demikian ini kita menumpuk racun dalam tubuh kita yang membuat kita lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga adalah jangan kita masuk ke dalam kehidupan saudara-saudara kita, tetangga kita yang tidak mau menerima kita apa adanya, atau karena berhubungan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tak suka, kalau dia tak mungkin menerima kita, jangan kita mengodor-ngodorkan diri. Jangan kita memasukkan diri kita sedangkan dia tak suka. Sesungguhnya perbuatan ini adalah merendahkan diri kita sendiri. Terkadang kita lupa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memberikan dunia ini kepada siapa saja, asalkan kita mampu berusaha. Tapi yang perlu kita ingat adalah akhirat itu hanya untuk hamba Allah yang dicintainya. Maka oleh karena itu, setiap perbuatan yang bernilai dunia, maka jadikanlah nilai dunia itu bermanfaat untuk akhirat kita kelak nanti. Jadikanlah momentum kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, jadikanlah momentum untuk memupuk harta yang bermanfaat untuk akhirat, memupuk amal ibadah yang bernilai dan dapat menolong kita di akhirat kelak. Karena siapapun di akhirat nanti adalah nafsi-nafsi. Ayah tak dapat menolong anaknya, istri tak dapat menolong suaminya, anak akan lupa akan orang tuanya. Begitulah kejamnya akhirat itu. Maka jangan melalaikan tugas kita hidup di dunia ini. Terakhir, khotib berpesan kepada kita semua dan khususnya kepada khotib pribadi, jangan kita lupa kita hidup di dunia ini sementara. Kalau kita masih merasa kita akan hidup selamanya, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan kerugian. Tempat sementara itu hanya sekedar disinggahi. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput, mari kita ingat tugas kita sebagai Abdullah, sebagai Khalifah fil ard. Kita punya tanggung jawab, dan setiap tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawabannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.